Halo Sobat Biru, datang lagi di channel aku Biru TV. Kali ini aku mau bikin konten baru, judulnya Jika Aku Menjadi. Kali ini aku mau menjadi Pak Terawan di kontennya Mbak Najwa Shihab. Kalau aku jadi Menteri Kesehatan gimana sih, aku bakal jawabin. Karena Pak Terawan juga nggak tahu lagi di mana ya sekarang guys ya. Langsung aja jangan lupa like, comment, subscribe, komen di bawah kalian mau lihat aku menjadi siapa. Gas! Wah, pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa, menteri-menteri lain juga sudah angkat suara, namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang, inilah kursi dan panggung mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? oke Mbak Najwa, kenapa saya menghilang? Saya bukan menghilang, tapi saya ada di belakang layar. Kenapa saya tidak mau menampakkan diri di publik? Karena menurut saya sudah banyak influencer di luar sana yang menyuarakan tentang kesehatan, tentang pentingnya kesehatan. Sudah ada beberapa dokter seperti Dokter Tirta, ada dokter-dokter di rumah sakit yang menyuarakan di media sosial, di TV, di mana-mana tentang pentingnya kesehatan, bagaimana SOP ketika pandemi, bagaimana kehidupan, bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Sudah cukup. Jadi saya bergerak di belakang layar. Saya tetap memantau jika ada influencer atau beberapa dokter atau beberapa tenaga kesehatan yang agak melenceng jalannya, saya coba benerin jalannya biar jalannya lurus lagi. Gitu Mbak Najwa. Oke, next Mbak Najwa. Sejak awal pandemi Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda Menteri Kesehatan yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Iya Mbak Najwa, saya yang sangat mengusulkan tidak perlu karantina wilayah. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya lebih menganalisa ke depan. Karena saya menyetujui tidak perlu karantina wilayah. Kenapa? Karena saya inginnya masyarakat itu patuh dengan SOP yang sudah dibuat masyarakat, yang sudah dibuat presiden dan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan. Tapi tetap aja ada oknum-oknum yang tidak patuh, yang membuat pandemi ini semakin membludak. Itu yang menyebabkan adanya plan B saya, karantina wilayah Mbak Najwa. Bagaimana? Next. Pak Terawan, sampai sekarang kondisi pandemi belum juga terkendali. Data dan angka jelas menunjukkan itu. Di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Iya, itu negara-negara tetangga pada tertib, masyarakatnya mudah diatur, gampang. Kalau kita baru diatur sebentar aja, 1-2 hari patuh. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan udah mulai lenceng ke sana kemari, pakai masker kalau ada keamanan aja, kalau ada CCTV menggunakan masker. Di kantor-kantor juga seperti itu. Bagaimana Mbak Najwa kepatuhan masyarakat tentang penggunaan masker dan cuci tangan?
Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda di depan publik. Berangkat dari penilaian atasan Anda itu, saya akan beri kesempatan pada Anda untuk menjelaskan soal teguran itu satu persatu, Pak Menteri. Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Kenapa berbagai peraturan dan birokrasi masih berbelit di Kementerian Kesehatan? Dan kenapa perlindungan tenaga kesehatan kita belum maksimal? Oh, tentunya jika seperti itu saya tidak bisa menjawab sendiri. Itu banyak instansi yang terlibat. Saya perlu bantuan karena saya di sini tidak bekerja sendiri, tidak bergerak sendiri. Saya saling kerjasama dengan beberapa instansi. Saya tidak berani menjawab. Next. Spesifik soal tenaga kesehatan. Angka kematian nakes kita sangat tinggi dan masih terus naik. Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama nakes? Kapan perbaikan bisa kita lihat? Oh, mohon maaf ketika tenaga kesehatan meninggal terus saya turut berbelasungkawa. Namun menurut saya itu adalah risiko dari 1% ketika menanggulangi pandemi ini. Kemungkinan itu pasti ada. Sudah menggunakan masker, sudah menggunakan baju hazmat, namun ketika nakes tidak patuh dan tidak melaksanakan sesuai SOP, maka 1% risiko itu akan ada dan itu kena. Kembali lagi, kita ini manusia yang penuh salah, kita pasti bisa lupa, dan menurut saya beberapa korban itu memang tidak seharusnya seperti itu jika dia bekerja sesuai SOP-nya, menggunakan masker, menggunakan hazmat. Ada juga saya sangat prihatin di media sosial orang menggunakan hazmat, menggunakan masker tenaga kesehatan, ada yang sambil pegang HP, sambil bikin video. Kita tidak tahu tangan kita itu terkontaminasi bakteri COVID atau virus COVID, bakteri apapun, diare apa-apa. Nah itu Mbak Najwa, kembali ke dirinya masing-masing Mbak Najwa. Tidak hanya menyalahkan, menyudutkan, memojokkan Menteri Kesehatan. Harus introspeksi diri masing-masing, tenaga kesehatan seperti apa, masyarakat seperti apa, baru Menteri Kesehatannya seperti apa. Karena kita bekerja bersama, bukan sendiri. Gitu Mbak Najwa. Masih saja ada disparitas antara data pusat dan data daerah. Padahal data saat pandemi sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? Bagaimana dengan data bahwa gedung Kemenkes menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? Kenapa tidak terbuka dan transparan lalu menutup kantor, Pak? Karena itu sungguh berat, mana saya ketika kantor-kantor itu ditutup, maka terkait penanganan pandemi juga agak berbelit-belit, nanti semakin membelit. Itu kantor buka aja kami agak kesusahan mengatasi pandemi ini, bagaimana mencari solusinya, apalagi kantor kesehatan ditutup Mbak Najwa. Itu aja. Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Oh, kalau penanganan bukan lebih baik, tapi kita melakukan yang terbaik. Bagaimana cara mengatasi pandemi ini, bagaimana pandemi ini selesai. Kalau mereka mundur, itu mereka, bukan saya. Saya dari kecil dididik untuk terus maju, tidak mundur, karena saya yakin kita bersama bisa mengatasi pandemi ini. Bersama-sama, bukan sendiri, bukan Menteri Kesehatan sendiri, bersama-sama. Masyarakat, semuanya, influencer, Bapak Presiden, dan
tenaga kesehatan semuanya, bersama-sama kita mengatasi pandemi ini. Kita cari solusi yang terbaik. Begitu Mbak Najwa. Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Saya bukan siap mundur, tapi saya siap maju. Karena saya dididik untuk terus maju, atau saya yang gugur baru saya mundur. Gitu Mbak Najwa. Saya memang tidak pernah kelihatan di media sosial, di TV, tapi saya bergerak di belakang semua ini. Saya adalah di belakang layar daripada semuanya. Atau bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa memang masih layak menjalankan atau menduduki posisi yang berat ini? Pak Terawan, itu hanya sebagian dari pertanyaan yang bukan... Saya tidak bisa meyakinkan publik, tapi publik yang menilai sendiri bagaimana kinerja kesehatan, bagaimana kinerja saya selama ini. Mungkin kembali ke dirinya masing-masing tadi. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi masyarakat masih ada oknum, bukan masyarakat semuanya. Oknum yang tidak patuh. Masih banyak pebisnis yang memikirkan hanya uang, cuan. Keuntungan. Mereka tetap mencoba buka dengan pandemi seperti ini, tapi mereka perlu makan juga. Setidaknya mereka tetap menerapkan SOP, tidak hanya ada saat ada razia baru beberapa orang menggunakan masker seperti itu. Jaga jaraknya tidak dijaga. Itu saja Mbak Najwa. Datang dari saya, tapi juga kami kumpulkan dari publik untuk Anda, Menteri Kesehatan. Kami tahu tak akan ada yang bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini sendirian. Tapi kami berharap Anda setidaknya bersedia untuk memberi gambaran. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, itu tadi aku ketika menjadi Menteri Terawan, jadi Menteri Kesehatan. Aku tidak akan memojokkan diriku sendiri, aku yang salah, tapi kita harus bekerja bersama-sama mengatasi pandemi ini. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri karena setiap orang punya perannya masing-masing. Kembali lagi ke kita manusia, makhluk sosial, tidak bisa bekerja sendiri. Jika SOP-nya sudah bagus dibuat, strategisnya sudah buat, ada solusi baik, solusinya sudah dapat, tapi masyarakat masih ada oknum yang tidak patuh. Pandemi ini tidak akan pernah berakhir menurutku. Intinya kesadaran diri masing-masing, kembali ke diri masing-masing, keep stay healthy, semoga sehat selalu, gas.